Kita memasuki lockdown di hari ketiga, dan hari ini saya terpaksa keluar karena suami saya sudah berangkat kerja tadi, bukan untuk benar-benar untuk kerja sih, tapi untuk mengambil surat-surat di kantornya. Dan karena saya harus membayar beberapa faktur, yaitu tagihan laboratorium yang mana jatuh temponya adalah hari ini, terpaksa saya harus ke kantor pos untuk mengirimkan surat. Nah, ini suratnya akan saya kirim ke kantor pos, dan untuk keluar itu kita wajib menceritakan surat yang namanya di sini adalah attestation de déplacement dérogatoire, yang berarti maksudnya adalah surat pernyataan untuk keluar dari rumah. Ini wajib ya kita bawa, dan tanggal keluarnya pun selalu harus berganti. Jadi setiap harinya itu kita harus memiliki beberapa kertas dengan tanggal sesuai dengan hari di mana kita akan keluar. Dan untuk berjaga-jaga saya juga membawa kartu pers saya, mungkin bisa lebih membantu untuk saya nanti keluar nanti. Voilà, dong saya terpaksa harus keluar hari ini, kalau tidak pasti saya tidak akan keluar. Itu pun juga hanya untuk sebentar, mungkin hanya untuk beberapa menit. Ini taman di depan rumah saya ya, jadi dikunci. Tidak boleh lagi ada orang yang masuk ke dalam taman. Biasanya ini taman ini ramai banget dengan orang-orang dan anak-anak. Seperti yang kita lihat di situ juga ada tempat untuk anak-anak bermain, itu sudah dikunci ya sama pemerintah. Jadi tidak boleh lagi ada yang bermain di sini. Ini tempat saya tinggal, daerah tempat saya tinggal. Seperti yang kita lihat, tram tetap ada. Nah, ini rumah saya tinggal. Dan keadaan memang sepi, tidak ada orang satupun. Seperti yang kita lihat, suasana sepi banget, padahal saya ini tinggal di tengah kota. Nah, itu seperti contohnya ada ibu-ibu yang keluar dengan anjing. Nah, itu diperbolehkan ya, oleh pemerintah diperbolehkan karena memang ada dalam surat pernyataan untuk keluar untuk membawa anjing. Karena seperti kita tahu, anjing itu harus keluar setiap harinya, dan itu diperbolehkan di pemerintah. Jadi seperti yang kita lihat, selain ada orang membawa anjing, juga ada orang yang sedang berolahraga. Orang yang sedang berolahraga ini boleh ya. Ini juga termasuk di dalam surat pernyataan yang diperbolehkan, namanya itu untuk keperluan aktivitas fisik. Jadi masih diperbolehkan untuk keluar, untuk berolahraga, namun tetap harus membawa surat. Museum di kota Montpellier ditutup. Ini salah satu museum yang berada dekat rumah saya, juga ditutup sesuai dengan aturan lockdown selama 2 minggu ini, bahwa tempat-tempat termasuk juga salah satunya adalah museum akan ditutup. Untuk transportasi masih diperbolehkan, namun seperti yang kita tahu, transportasi pun juga waktunya tidak seperti hari-hari biasanya, jadi ada jadwal-jadwal tertentu. Seperti yang kita lihat bahwa beberapa tempat-tempat atau praktek dokter mereka tutup, dan mereka pada memasang pengumuman yang menyatakan seperti ini adalah tutup untuk sementara. Bila memang ada sesuatu yang gawat darurat, bisa menghubungi ke klinik. Ini perjalanan saya dari rumah sampai untuk mengepos surat. Seperti yang kita lihat, benar-benar sepi. Hanya beberapa orang yang keluar, dan saya yakin orang yang keluar pun juga sama seperti saya, membawa surat-surat yang memang harusnya dibutuhkan. Betul-betul sepi sekali, lihat jalanan ini. Padahal saya tinggalnya di kota yang mana selalu saja ramai dengan banyak orang. Daging komplit ya, jadi masih banyak di sini persediaan, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Ini buktinya toko daging halal saya saja masih lengkap, semuanya masih ada, jadi tidak perlu ada rasa kekhawatiran. Tadi saya sudah bisa beli daging halal, sama juga roti. Paling nggak bisa untuk persediaan hingga sampai weekend ini. Keadaan sudah lebih tertib. Mudah-mudahan dengan kesadaran dan kedisiplinan ini, wabah corona ini bisa segera teratasi deh.
memang kita bersama-sama itu harus saling kompak kok untuk memberantas yang namanya si corona ini. Dari Montpellier, Prancis, Rini Kusmana melaporkan untuk para perantauan Indonesia dan juga saudara-saudara setanah air di Indonesia.